Shalom saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam renungan kita pada hari ini. Kiranya saudara-saudara semua tetap bersukacita, sehat, dan terlebih lagi selalu merasakan kasih Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya hari ini, mari kita kembali bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat segala anugerah-Mu, kasih-Mu yang masih kami rasakan dalam kehidupan kami, di mana kami masih bisa bernapas hingga saat ini Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, hari ini kami kembali merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami mengerti, memahami firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dibacakan oleh Putri Sinaga. Shalom, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian 35 ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Demikian firman Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekudusan di hadapan Allah adalah hal yang sangat perlu untuk kita tunjukkan kepada Bapa di surga. Kenapa? Karena kita ini adalah gambaran rupa Allah. Lalu bagaimana kita bisa mewujudkan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan? Maka menurut firman ini tadi dikatakan, ketika Yakub berkata kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang akan mengikuti dia untuk pergi ke Betel, dia mengatakan hal yang perlu untuk dilakukan di dalam mewujudkan kekudusan hidup adalah harus menjauhkan diri dari dewa-dewa asing. Artinya di sini penyembahan berhala. Berarti yang dimaksud Yakub di sini adalah jangan ada padamu penyembahan berhala. Pada waktu itu penyembahan berhala, penyembahan dewa-dewa asing itu seperti menyembah kepada batu-batu besar, menyembah kepada patung-patung buatan tangan manusia, menyembah kepada kayu-kayu besar dan lain sebagainya. Namun hari ini tidak lagi seperti itu. Tetapi apakah kita dimungkinkan untuk jatuh kepada penyembahan berhala? Sangat dimungkinkan, saudara-saudara. Apa itu penyembahan berhala? Penyembahan berhala adalah lebih menggantungkan diri kepada benda-benda mati daripada kepada Tuhan. Maka dari pengertian itu kita bisa mengukur diri kita saat ini, apakah kita sudah termasuk orang yang menyembah berhala. Kalau kita masih lebih menggantungkan diri kita kepada handphone kita, kepada gadget kita daripada membaca firman Tuhan, berarti saudara sudah termasuk ke dalam golongan orang penyembah berhala. Kalau saudara terlalu menggantungkan diri kepada harta duniawi daripada menggantungkan diri kepada Tuhan, maka saudara juga sudah termasuk di dalam penyembahan berhala. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalaulah hari ini kita sudah tergolong di dalam penyembahan berhala, berarti kekudusan hidup kita sudah dipertanyakan oleh Tuhan. Maka hari ini lewat firman ini dikatakan, jauhkanlah dirimu daripada itu dan gantungkanlah diri kepada Tuhan. Lalu kemudian Yakub tadi berkata kepada seisi rumahnya dan juga orang-orang yang mengikutinya, harus mentahirkan diri dan juga menukar pakaian. Mentahirkan diri maksudnya di sini adalah membersihkan hati dan pikiran. Dan menukar pakaian maksudnya di sini bukan seperti kita sedang menukar pakaian kita dari pakaian yang sudah kotor kemudian kita pakai dengan pakaian yang baru. Tetapi menukar pakaian yang dimaksud di sini adalah menukar keyakinan kita dari penyembahan berhala ataupun keyakinan-keyakinan yang lain menjadi berkeyakinan hanya kepada Tuhan saja. Maka saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita sudah tahu bagaimana kita menguduskan diri. Yaitu yang pertama tadi, harus menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Kemudian yang kedua, kita harus mentahirkan diri. Kemudian yang ketiga, kita harus menukar keyakinan kita dengan sungguh-sungguh dari keyakinan-keyakinan yang lain
menjadi berkeyakinan hanya kepada Tuhan saja melalui Yesus Kristus. Kalau hari ini kita merasa sudah tidak kudus lagi di hadapan Tuhan, maka mari kita bertobat supaya kita selalu berada di dalam kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan setiap saat. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini yang telah mengingatkan kami supaya kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kuatkan kami dengan kuasa Roh-Mu supaya kami bisa melakukannya. Dan membaca firman Tuhan pada hari ini Putri Sinaga, Tuhan memberikan kesehatan kepadanya, Tuhan menuntun kehidupannya dan juga pekerjaannya, Tuhan memberkati. Dan kami berdoa Tuhan buat saudara kami ini di mana beberapa minggu yang lalu saudara kami mengalami musibah. Tetapi apapun yang dialami, kami yakin percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepadanya dan dia tetap bersabar. Dan juga Bapa di surga, Engkau selalu terus-menerus menguatkan dia. Dan kami juga berdoa buat cita-citanya ke depan, Tuhan kiranya tetap mewujudkan Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Dan orang tua Engkau berkati, berikan kesehatan, panjang umur. Engkau kiranya Bapa disuka memberkati setiap usaha, aktivitas, pekerjaan orang tuanya dan juga keluarga, saudara-saudaranya. Engkau juga memberkati Bapa di surga. Bapa yang baik, demikianlah juga seluruh jemaat Tuhan dan pendengar firman Tuhan hari ini di saat mereka melakukan kegiatan aktivitas mereka, Engkau memberkati. Dan Bapa yang baik, kalau ada yang sakit, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya Engkau menyembuhkannya. Dan kami tahu juga Tuhan, kalau ada di dalam kelemahan dan yang di dalam kelemahan Engkau tetap menguatkan. Ampuni kami Bapa dari dosa, kesalahan kami, supaya kami layak menerima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.